Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Gibran Wijaya dengan NPM G1C024061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman apa itu komposit. Yang pertama, pengertian komposit adalah material yang terbentuk dari dua atau lebih bahan yang berbeda sifat fisiknya dan kimianya yang tetap mempertahankan identitas mereka masing-masing dalam struktur akhir. Yang kedua, sifat komposit. Bahan komposit memiliki beberapa sifat unggul yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi teknik dan industri. Kemudian, pembagian komposit. Bahan komposit dapat dibagi beberapa macam. A. Berdasarkan matriks. Yang pertama, komposit matriks polimer atau PMC. Yang kedua, komposit matriks logam atau MMC. Dan yang ketiga, komposit matriks keramik atau CMC. Yang B, berdasarkan penguat. A. Komposit serat. Nomor 2, komposit partikulat. 3, komposit laminasi. Dan keempat, komplit inti atau sandwich compositions. Kemudian yang C, berdasarkan bentuk struktur. Yang pertama, komposit serat kontinu. B. Komposit serat dostinu. Kemudian sifat komposit, yaitu ada beberapa macam sifat komposit. Yang pertama, kekuatan yang tinggi. 2. Berat ringan. 3. Tahan korosi. 4. Tahan terhadap kelelahan dan kehausan. Yang kelima, sifat termal yang baik. Yang keenam, sifat listrik yang dapat disesuaikan. Yang ketujuh, sifat istropik atau anistropik. Yang kedelapan, dapat dibentuk menjadi bentuk yang rumit. Yang kesembilan, reduksi getaran. Dan yang kesepuluh, ketahanan kimia yang baik. Baiklah, yang berikutnya, proses pengolahan komposit. Bahan komposit melibatkan berbagai teknik untuk menggabungkan komponen, matriks, dan penguat sehingga terbentuk material yang memiliki sifat unggul. Proses ini dapat bervariasi tergantung pada jenis komposit dan aplikasinya. Kemudian, contoh barang dari komposit. Bahan komposit digunakan dalam berbagai aplikasi karena sifatnya unggul. Contoh barang yang sebagai berikut. Yang pertama, pesawat terbang. 2. Kendaraan otomotif. 3. Peralatan olahraga. 4. Peralatan medis. 5. Kapal dan perahu. 6. Konstruksi. 7. Tangki penyimpanan. 8. Pelindung badan atau body armor. 9. Panel surya atau struktur satelit. Dan ke-10. Peralatan elektronik. Kesimpulannya, komposit adalah material yang menggabungkan dua atau lebih bahan untuk menghasilkan sifat unggul yang tidak memiliki bahan-bahan individu. Keunggulannya termasuk kekuatan tinggi dan ringan, namun tantangan meliputi biaya produksi dan daur ulang yang lebih sulit. Komposit banyak digunakan dalam industri otomotif, kedegradaraan, dan konstruksi. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman komposit. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan polimer. Yang pertama, pengertian polimer. Polimer adalah molekul panjang yang mengandung rantai atom yang dihubungkan oleh ikatan kovalen yang terbentuk selama polimerisasi. Polimer umumnya dikenal sebagai bahan non-konduktor atau isolator. Yang kedua, pembagian polimer. Polimer dibagi menjadi dua. Yang pertama, polimer alam dan polimer buatan. Polimer alam adalah polimer yang didapat dari alam, seperti karet alam, selulosa, dan glikogen. Yang kedua, polimer buatan. Polimer yang dibuat di laboratorium atau di industri, seperti karet buatan, nilon, plastik, dan PVC. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sifat polimer. Polimer memiliki sifat elastis sehingga tidak mudah rusak, bersifat isolator atau tahan panas serta listrik, tahan terhadap korosi tidak seperti bahan logam. Gaya antar molekul yang ada pada strukturnya membuatnya lebih kuat dan sulit meleleh. Selanjutnya, proses pengelolaan. Yang pertama, konversi polimer mentah menjadi produk jadi melibatkan produk jadi
melibatkan serangkaian proses produksi polimer. Langkah pertama adalah mencampurkan adiktif ke dalam polimer untuk mencapai modifikasi yang diperlukan pada sifat polimer mentah. Yang kedua, tahap kedua adalah membuat bentuk yang diinginkan. Tahap pembentukan ini mengharuskan kita untuk mengatur atau mempertahankan bentuk tersebut. Selanjutnya, contoh bahan dari PVC. PVC digunakan secara luas pada berbagai produk, mulai dari plafon yang tahan terhadap rayap dan bocor serta tersedia dalam berbagai motif, pipa air, material pembungkus kabel, aneka perabotan seperti kursi dan meja, selimut, karpet, pakaian, tas, kemasan pembungkus, botol minum, hingga mainan anak-anak. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Saputra dengan NPM G1C024067. Di sini saya akan menjelaskan material metal. Yang pertama, pengertian metal. Bahan metal adalah material yang terdiri dari logam atau campuran logam yang biasanya memiliki sifat-sifat seperti kekuatan tinggi, daya tahan terhadap korosi, konduktivitas listrik yang baik, dan kemampuan untuk ditempa atau dibentuk. Selanjutnya, pembagiannya dan pengertian metal. Bahan metal atau logam dapat dibagi dan dipahami berdasarkan beberapa kategori utama, yaitu yang pertama berdasarkan struktur kristal. Logam ferus mengandung besi sebagai unsur utama, dan logam non-ferus tidak mengandung besi dalam jumlah signifikan. Yang kedua, berdasarkan sifat mekanik. Logam konstruksi, logam yang digunakan terutama untuk struktur bangunan dan infrastruktur. Dan logam paduan, logam yang dicampur dengan unsur lain untuk meningkatkan sifatnya. Yang ketiga, berdasarkan proses produksi. Logam ternak, fermentasi, logam yang diperoleh melalui proses pengolahan biji logam dan pemurnian. Dan logam olahan, logam yang diproses lebih lanjut untuk aplikasi khusus. Yang keempat, logam struktur. Logam struktur digunakan untuk mendukung beban seperti baja, struktur dalam konstruksi. Logam elektronik digunakan dalam perangkat elektronik karena konduktivitas listriknya yang tinggi seperti tembaga dan perak. Dan kemudian logam fungsional digunakan dalam aplikasi khusus seperti titanium dalam alat medis atau zirkoni dalam keramik. Kemudian sifat metal. Sifat metal meliputi berbagai karakteristik yang membedakan mereka dari material lainnya. Berikut adalah beberapa sifat umum bahan metal. Yang pertama, konduktivitas listrik. Metal umumnya merupakan konduktor listrik yang baik karena adanya elektron bebas yang memungkinkan aliran arus listrik dengan mudah. Yang kedua, konduktivitas termal. Metal juga dikenal sebagai konduktor panas yang baik, memungkinkan panas untuk berpindah dengan cepat melalui material. Yang ketiga, kekuatan dan kekerasan. Banyak logam yang memiliki kekuatan dan kekerasan yang tinggi, membuatnya ideal untuk aplikasi struktural dan mekanis. Yang keempat, daya tahan terhadap korosi. Beberapa logam seperti aluminium dan stainless steel memiliki ketahanan yang baik terhadap korosi. Yang kelima, meleabilitas dan ductility. Logam umumnya dapat ditempa atau dibentuk tanpa pecah, yang disebut meleabilitas. Yang keenam, kilau dan estetika. Banyak logam yang memiliki kilau atau penampilan mengkilap yang membuatnya menarik untuk digunakan dalam dekorasi dan perhiasan. Yang ketujuh, titik lebur dan titik didih. Logam memiliki titik lebur dan titik didih yang bervariasi tergantung pada jenis logam. Biasanya, logam memiliki titik lebur dan titik didih yang tinggi dibandingkan dengan banyak material lainnya. Yang kedelapan, kepadatan. Logam umumnya memiliki kepadatan yang tinggi, yaitu massa per unit volume. Kepadatan ini dapat mempengaruhi penggunaan logam dalam aplikasi tertentu. Kemudian selanjutnya, proses pengolahan metal. Proses pengolahan metal mencakup beberapa langkah yang bertujuan untuk mengubah biji logam mentah menjadi produk logam yang dapat digunakan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pengolahan logam. Yang pertama, pengekstrakan biji. Yang kedua, pemurnian biji. Ada beberapa metode pemurnian biji, metode piroelektrik, metode hidrometalurgi, dan metode elektrolitrik. Yang ketiga, pengolahan sekunder dengan macam-macam pengolahan paduan dan pelapisan. Yang keempat, pembentukan. Pembentukan dibagi menjadi dua bagian, pengecoran dan penempaan. Yang kelima, perlakuan panas.
Perlakuan panas dibagi menjadi dua, annealing dan tempering. Yang keenam dan yang terakhir, pengujian dan kontrol kualitas. Berikut adalah beberapa contoh barang yang terbuat dari bahan metal. Yang pertama, peralatan rumah tangga seperti kulkas dan kompor, panci dan wajan. Yang kedua, peralatan industri, pipa dan tangki, mesin dan alat berat. Yang ketiga, kendaraan seperti pesawat, terbang, dan mobil. Yang keempat, peralatan olahraga, peralatan gym dan sepeda. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tugas material teknik saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Material karet. Saya akan menjelaskan tentang material karet. Karet adalah polimer hidrokarbon yang terdapat dalam lateks beberapa jenis tumbuhan, terutama pohon karet Harvea brasiliensis. Karet dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu karet alam dan karet sintesis. Karet alam adalah bahan polimer alam yang diperoleh dari cairan susu atau lateks dari pohon karet. Karet sintesis adalah bahan karet yang dibuat manusia yang meniru sifat-sifat karet alam. Sifat-sifat karet: elastis. Karet dapat dengan mudah kembali ke bentuk normalnya setelah digunakan atau dikompresi. Yang kedua, kontraksi. Karet berkontraksi saat dipanaskan. Yang ketiga, daya tahan. Sebagian besar karet memiliki daya tahan tinggi terhadap sobekan, benturan, suhu rendah, dan air. Yang keempat, plastisitas. Karet alam memiliki plastisitas yang baik sehingga mudah untuk diproses. Yang kelima, isolator. Karet memiliki sifat isolator, tidak tembus air. Karet tidak tembus air. Proses pengolahan karet. Beberapa proses produksi karet yang paling umum adalah ekstrusi. Proses ekstrusi karet merupakan salah satu proses yang paling umum untuk pembuatan produk karet dan dimulai dengan memasukkan senyawa karet ke dalam ekstruder. Material karet kemudian dimasukkan ke dalam corong pemasukan yang memasukkan material ke dalam skru berputar. Selanjutnya, skru geser membawa karet ke dalam cetakan dengan tekanan yang terkumpul mendorong material melalui bukaan. Material tersebut kemudian perlu dikeraskan menggunakan vulkanisasi. Contoh barang dari karet adalah ban, ember, gayung, balon, bola tenis, dan sandal karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anahal Hadid dengan NPM G1C024069 dari kelompok 7. Pada video kali ini saya akan memperjelaskan material keramik dan kayu. Material keramik adalah material non-logam dan anorganik yang terdiri dari unsur-unsur logam dan non-logam yang terkait bersamaan secara primer dengan ikatan ion dan ikatan logam. Keramik dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, keramik tradisional. Keramik tradisional dibuat dari 3 komponen dasar. Pertama, lempeng, kedua, silika, ketiga, feldspar. Contohnya, keramik lantai. Keramik teknik mengandung senyawa murni atau hampir murni, seperti aluminium oksida, silikon kabrida, dan silikon nitrida. Pada umumnya, material keramik memiliki sifat keras, getas, dengan ketangguhan dan keuletan yang rendah. Material keramik memiliki suhu cair yang tinggi dan kestabilan kimia yang tinggi dalam lingkungan yang ekstrim karena stabilitas ikatan atomnya. Proses pada pembuatan material keramik. Bahan dasar. Bahan dasar untuk membuat keramik adalah tanah liat. Unsurnya tanah, bubuk, dan air. Pembentukan. Tanah dapat dibentuk menggunakan teknik pemijatan, pilin, lempengan, dan ekstrusi. Pengeringan.
Keramik dikeringkan. Pembakaran. Keramik dapat dibakar dalam oven bersuhu tinggi yang disebut kiln. Pengglasiran. Keramik dapat diglasir. Pelapisan. Produk keramik seperti isolator listrik, peralatan makan, dan ubin dapat dilapisi. Pemesinan dan pemolesan. Keramik untuk aplikasi di tingkat lanjut dapat diproses dengan pemesinan dan pemolesan. Ada banyak jenis benda yang terbuat dari material keramik yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, piring, gelas, vas bunga, dan lain sebagainya. Material kayu. Material kayu adalah bahan alam yang berasal dari pohon-pohon di hutan. Material kayu memiliki sifat kuat, kokoh, isolator panas, isolator listrik, lambat menyerap air, tidak mudah bereaksi dengan zat kimia, dan tidak berkarat. Proses pengolahan kayu untuk membuat furnitur. Pemotongan. Kayu dipotong agar sesuai dengan ukuran alat yang akan dibuat. Pengeringan. Kayu perlu dikeringkan karena kadar air di dalamnya dapat mengubah bentuknya. Pembentukan. Kayu yang telah dikeringkan dibelah dan dipotong sesuai dengan furnitur yang akan dibuat. Perakitan. Kayu dirakit menjadi furnitur. Finishing. Kayu dapat diamplas atau dicat. Ada banyak jenis benda yang terbuat dari material kayu yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti lemari, meja, pintu, kusen jendela, dan lain sebagainya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.